terhadap saksi-saksi lain. Ini sudah 8 orang kita periksa, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli dan para saksi yang lain, penyidik menaikkan status Saudara Suryo dalam kasus ini sebagai tersangka. Dan saat ini dilakukan pemeriksaan ya dengan status tersangka. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, Alhamdulillah ya guys ya, Pak D. Jokowi sudah kembali sehat. Dan di sini saya mendapatkan berita tentang polisi tetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Aduh, ini bener nggak ya guys ya? Tanpa panjang lebar, kita simak dulu videonya. Ahli pidana 2 orang dan ahli ITE ini kita periksa ada 2 orang. Kemudian di luar saksi ahli juga kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain. Ini sudah 8 orang kita periksa, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli dan para saksi yang lain, penyidik menaikkan status Saudara Suryo dalam kasus ini sebagai tersangka. Dan saat ini dilakukan pemeriksaan ya dengan status tersangka. Demikian rekan-rekan ya, nanti kita akan sampaikan lagi manakala pemeriksaan hari ini selesai dilakukan. Tentunya yang rekan-rekan tanyakan apakah ditahan atau tidak, saya belum bisa sampaikan karena masih menjalani pemeriksaan. Terima kasih ya. Allahumma amin ya guys. Ini rakyat Indonesia kalau mendengar kayak gini senang kabeh guys, senang semua guys. Loh Bang, kok Anda terlihat sekali nggak terlalu senang kayak gini guys? Saya sudah mencari berita-berita terbaru, tapi tidak ada tayangan yang itu. Ini nggak tahu video kapan ya guys ya. Dan kami komitmen, YouTuber Nusantara itu komitmen tidak menyebarkan berita hoax ataupun berita bohong. Kami telusuri belum ada. Yang ada ini baru perkembangan ya guys ya, yang dimana para kadrun itu lagi dicari kesalahan yang mengenai pencemaran nama baik itu guys. Nah, ini berita yang sebenarnya. Tapi muncul berita yang seperti ini. Wah, saya gembira sekali guys. Tapi pas saya cari-cari jauh, nggak ada guys. Yang ada cuman berita ini guys. Penanganan perkara yang dilakukan oleh tim penyelidik dari Subdit Kamnet di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ada 2 objek perkara. Ya, ini rekan-rekan harus mengetahui juga. Objek perkaranya ada 2. Yang pertama itu tentang fitnah. Ya, fitnah yang diketahui dari akun media sosial dengan tuduhan pelapor memiliki ijazah S1 palsu, skripsi palsu, berikut lembar pengesahannya. Itu objek perkara yang pertama. Ya, di mana objek perkara yang pertama ini penanganannya dasarnya adalah laporan polisi dari pelapor Saudara Insinyur HJW. Nah, ini yang terbaru guys, ini yang terbaru. Terus itu yang tadi berita apa? Ya mungkin benar beritanya, cuman tahun kapan, beritanya tentang apa, seperti itu ya guys ya. Nih, yang terbaru seperti ini guys. Jadi Polda Metro Jaya masih mengulik guys ya. Tenang guys, tenang. Saya yakin semuanya tidak sabar ingin memasukkan Roy Panji CS ke dalam bui. Akan tetapi kita ini di negara hukum guys ya. Taati aturan hukum. Tenang, tenang ya. Ya. Kemudian terlapornya dalam penyelidikan. Nah, terkait dengan objek perkara yang pertama, penyelidik sudah memeriksa 49 saksi dalam tahap penyelidikan, ya, mengambil keterangan 49 saksi, diantaranya
saksi yang mengetahui, mendengar dan melihat adanya peristiwa ini, dan para terduga terlapor. Kemudian untuk objek perkara yang kedua, ini dasarnya 5 laporan polisi, yang beberapa laporan polisi itu ditarik dari beberapa Polres. Ya, apa objek perkaranya? Objek perkaranya adalah menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana serta menyebarkan berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik. Itu berita yang asli guys. Jadi mereka bakalan kena pasal berlapis guys. Jadi bukan hanya satu pasal saja. Yang saya katakan mereka akan masuk bui selama minimal 20 tahun. Insya Allah terkabulkan ya guys. Nggak sabar guys, berekan guys, berekan. Soalnya apa guys? Pak D. Jokowi itu aslinya sudah tahu siapa dalangnya. Cuman kan namanya Pak D ya guys ya, diam saja. Biarkan waktu yang mengujinya, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini ada orang pakar politik plus juga ada Bung Sylvester yang meyakini di balik dalang ini ada ini guys, ada duit guys, ada duit. Sebetulnya Pak Jokowi udah tahu gitu kan. Ya ini kita kaitkan bahwa dia sekarang lagi meramaikan mau jadi ketua umum PSI. Sebetulnya saya yakin sih itu belum tentu dilakukan oleh Pak Jokowi gitu kan. Dan itu Pak ya, yang jadi disitulah kalau saya lihat manuvernya Pak Jokowi, dia udah tahu ya kan. Pemegang papan catur yang ada di sana itu siapa dan mau apa gitu. Itu udah diketahui oleh Pak Jokowi. Hebat. Kingmaker dilawan ya guys. Partai berem ketar-ketir guys. Saya nggak bilang PDI ya guys ya, partai berem guys. Ya, Pak Jokowi kemarin kan menyatakan waktu habis datang di Barreskrim kan beliau kan bilang bahwa ya saya tuh sebenarnya sedih kok sampai ke tahap ini gitu, kasihan gitu ya. Betul. Jadi mungkin dia sudah memantau juga ya ini langkah catur politiknya ini. Pak Jokowi sudah tahu ini kelompok ini gimana cara menghadapinya gitu ya. Kan dia itu master. Kalau main catur, dia itu master. Nah, orang mau melangkah kemana, itu udah ada di benaknya dia. Mungkin Egy Sujana 1 langkah, Pak Jokowi udah 10 langkah. Jadi ya menurut saya konyol gitu ya. Ya menurut saya cari mati dia sekarang ini gitu kan. Makanya tadi, ini perlu dipikirkan, ada gak benang merah? Kalau ada, ini rangkaian betul-betul perbuatan jahat dan biadab. Oke, dan itu bisa aja nanti terungkap di pengadilan Pak ya? Soal... Ya ini kalau nanti dihentikan, kemudian kalau saya dibilang tadi, ya, terus kemudian orang-orang itu siapa saja, ya, karena salah satunya ada teman saya juga di sana, gitu kan. Cuma saya tahu, ya sudahlah, kita berbeda di dalam konteks ini. Saya bicaranya bukan bicara tentang Pak Jokowi ansih, tetapi saya bicara tentang kebenaran hukum di sini, gitu. Dan itu berarti kalau memang nanti terbukti bisa dibuktikan bahwa ada persekongkolan lah ya antara kelompok yang melaporkan Pak Jokowi itu si Egy Sujana CS dengan Rismon, Roy Suryo CS itu, jadi nanti ini pasal yang kena mereka bisa kena pasal berlapis Pak ya. Bisa. Gini, kalau Pak Jokowi itu kan pencemaran nama baik, kemudian fitnah ya, terus UU ITE kan. Ya, oke. Saya jelasin. Gini, mau 100 pasal kita mau laporkan atau gini, terlalu berlebihan. Mau 5 pasal, 6 pasal ya. Tetap nanti dicari yang terberat. Dalam hukum pidana itu nggak bisa ditambahkan ini enggak. Dicari yang terberat, ya kan? Nah, yang terberatnya mana? Ada nggak yang misalnya yang paling tinggi 7 tahun, 8 tahun? Itu nanti yang akan dijadikan dasar gitu. Yang lain itu cuma ikutan aja. Pasal penyertaan. Makanya mau dilaporin 10, mau dilaporin 5, tetap saya dibilang tadi nanti konteksnya
dicari hukum yang pasal yang terberat. Pasal yang terberat. Oke. Kalau Roy Suryo beda nih. Karena dia residivis, ya kan, pengulangan dari kasus yang sama, dia kena sepertiganya lagi dari pasal pokok yang tadi besar tadi. Jadi taruhlah misalnya pasal yang terberat itu dia kena mereka kena 8 tahun, ya, itu 8 ditambah tahun, sepertiga dari itu. Khusus Roy Suryo. Khusus Roy Suryo. Ya, selamat buat Roy Suryo. Dapat poin kan? Mantap. Tenang Roy Panci, tenang. Ini Roy Panci, kalau melihat berita seperti itu ya guys ya, seperti ini ya guys ya. Deg 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 deg. Khususan Roy Panci guys. Bekas-bekas dulu memimpin Indonesia, kan mereka nggak puas atas hasil Pilpres 2024, yang mana Prabowo Gibran menang. Makanya kalau kita lihat, orang-orangnya yang mempermasalahkan kayak ijazah palsu, terus kemarin matahari kembar, terus isu pemaksulan Gibran, itu orangnya sama. Kolamnya dan orangnya sama, ya kan? Rata-rata mereka yang nggak intinya waktu Pilpres kemarin capresnya kalah, Bang. Ya, kita lihat bahwa kembali lagi kayak Dr. Tifa, Roy, ini kan kita tahu klub yang mana gitu loh. Kalau Rismond ini orang baru yang nggak ngerti apa-apa sebenarnya, kasihan ini. Pemain baru yang nggak ngerti politik apapun, hanya kalau ngomong ngotot mau lawan siapa aja, sebentar saya bilang, woi Rismond, kau nyali belum lebih dari iblis, nggak usah so jago di Indonesia, lewat kau nanti, ya kan? Tuh Mon, dengerin Mon. So jagoan banget, semua orang ditantang gitu loh. Aku takut dia konyol sendiri anak ini, ya kan? Dia nggak tahu gitu loh, orang bisa habisin dia juga gitu loh, ya kan? Nah, hanya kan kadang-kadang kepentingannya apa? Kan dia hanya kurcaci doang ini, Rismond ini kan, sama Roy ini kan. Nah, Roy, Tifa ini kan kita tahu dulu mereka dukung siapa. Otomatis bukan dukung Prabowo Gibran. Terus jenderal-jenderal itu Bang, yang kemarin bikin 8 tuntutan. Ya nggak masuk akal itu tuntutannya. Nah, kalau kita lihat, ya kan, jenderal-jenderal ini adalah kubu yang kemarin mendukung Anies, ya kan? Yang waktu kita Pilpres coblosan 14 Februari, coblosan itu, tanggal 19 Maret, ya kan, ketika quick count sudah mengatakan Prabowo Gibran menang, mereka menggeruduk ke KPU. Ya kan, sama adik-adik kita kayak Fritz Alorboy dan sebagainya. Itu kemarin Fritz juga cerita sama saya. Nah, sekarang motor Dewan Jenderal Pensiunan itu ya mereka-mereka ini juga. Ya kan? Kelihatan Bang, bahwa memang mereka punya motif dan agenda agar Prabowo Gibran ini tidak sukses, hancur di tengah jalan. Nah, sekarang bagaimana mempengaruhi masyarakat dengan isu-isu konyol ini. Gitu loh, isu ijazah palsu, isu matahari kembar, isu pemaksulan 8 poin, menteri-menteri titipan itu. Jadi intinya itu Bang, gitu loh. Nah, dan itu kalau umpama sudah terpengaruh masyarakat, terbelah, ribut, ya kan, otomatis kan terjadi kudeta ataupun revolusi. Dan tentunya yang kita korbankan adalah anak-anak bangsa kita, perempuan-perempuan kita, anak-anak kita. Makanya saya dalam posisi ini, saya akan di depan. Saya nggak mau terjadi ada korban satupun anak merah putih akan jadi korban, gitu loh Bang. Dan juga bukan hanya Bung Sylvester ya guys ya, YouTuber Nusantara pun siap membantu ya guys ya. Bukan hanya membantu, siap juga di terdepan. Namanya masa kalah sama Yamaha guys, Yamaha saja selalu terdepan guys, YouTuber Nusantara juga terdepan dong. Ini serius guys ini. Daripada ambisi, ya kan, politik dari orang-orang yang nggak benar ini gitu loh. Kami ini merah putih, jadi jangan coba gitu. Yang kami lawan itu kadrun-kadrun, gitu loh, ya kan? Yang kau pergi ke Rijik itu yang kami lawan, gitu loh.
Kami nggak pusing dia siapa, gitu Rismon. Kau anak baru, kan kemarin dia nantang-nantang saya ini. Kau anak baru nggak ngerti siapa-siapa, nggak ngerti aliran dana yang didapat orang-orang ini untuk ijazah palsu, untuk matahari kembar, untuk yang kau tuh nggak ngerti. Saya wakil ketua TKN, saya orang di balik layar strategi pemenangan Pak Jokowi 2014, 2019, Prabowo Gibran 2024. Kau bukan siapa-siapa, Rismon. Kau anak kemarin sore gitu loh, udah ngoceh banyak. Kami ini yang masuk kemana-mana, belusukan, menangkan Gemoy, ya kan? Bawa mini kompo ya. Bikin semua kampanye Prabowo Gibran di mana-mana. Gimana sih? Mau dibandingin hanya cecungu kurcaci kayak Rismon sama Roy ini. Bang Ali Ngabalin kemarin udah mensinyalir itu. Ini ada bohirnya. Yeah. Ini proyek panjang, Bos. Dan kayaknya sebelumnya Bang udah pernah ngomong tuh bahwa ada aliran yang enak-enak ini. Dengerin guys, ini dengerin ya. Tuh, benar guys ya. Berarti mereka para kadrun itu memang semuanya dibayar guys. Ada aliran dana yang masuk. Nih, di sini Bung Sylvester akan membongkar semuanya guys. Ini di handphone saya ini ada semua, Bang. Uangnya dari mana-mana itu ada semua. Ya kan? Bisa dibuka ya, Bang ya. Jadi teman saya tuh hampir semua di kepolisian, TNI, Polri, BIN, terus di lapangan, aktivis-aktivis gitu loh. Itu teman-teman saya semua gitu loh, ya kan? Mutiar aku Duh, kayak Sekang Baplang gimana ini? Sekang Baplang guys yang baru itulah si Sunarko. Tapi yang kasihan ini ya bener guys ya, Doraemon guys. Doraemon nggak tahu apa-apa ngikut saja. Tapi yang paling lucu di sini ya guys ya, penahanan spesial khusus untuk Roy Panji. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya guys ya, ini mantap kali ini ya. Nih, ini baru berita, ini baru yang namanya hot ya guys. Gimana menurut kalian guys tentang berita terbaru ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkahmu tenang membawa harapan di tengah badai, kau tetap bertahan. Pembangunan nyata bukan sekedar kata, dari desa kecil sampai ibu kota. Membentang, pelabuhan bersinar, negeri bersatu, tak lagi terpisah. Kau ajarkan hati, kerja dan setia untuk Indonesia, jiwa dan raga. Jokowi, namamu akan selalu dikenal dari timur sampai barat. Terima kasih Jokowi atas semua jasamu, hidup di dalam hati bangsa. Nusantara siap bersuara, Blacker Majenang berdiri membela, melawan fitnah, hoax dan dusta. Kami jaga kebenaran dengan nyata, takkan kami akan mereka pecah belah. Kami bersatu di bawah merah putih.